Shalom teman-teman, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin datang beribadah secara onsite, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah secara online, kalian dapat mengakses YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian news minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, gimana kabarnya teman-teman semua? Aku selalu berharap kalau kita semua bisa ada dalam kondisi yang baik-baik aja. Tapi apapun keadaan kita saat ini, apapun kesulitan yang saat ini sedang kita jalani, yakin dan percaya kalau Tuhan saat ini sedang mempersiapkan rencana yang terbaik buat setiap kita, amin. Maka dari itu teman-teman, yuk sama-sama kita mau datang ke Tuhan pada sore hari ini. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik buat Dia, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh melihat penyertaan Tuhan sampai pada saat ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Sore hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan menyampaikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan Bapa. Biar hati Tuhan saja yang disenangkan Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk firman yang disampaikan Bapa. Biarlah kami boleh mendapatkan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Kami mau tetapkan hati kami untuk percaya Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di
bagi Dia sebab hanya Dia yang layak terima setiap pujian. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik Bapa. Kami mau tetap setia mengasihi-Mu, melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Kau baik buat kami. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami Tuhan, kami bawa Padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami sudah boleh beribadah secara online. Aku berdoa Tuhan supaya hadirat Tuhan hadir dimanapun kami berada, mengubahkan hidup kami, menjamah hati dan pikiran kami. Dan sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Karena itu urapi setiap kami yang mendengar, urapi hamba-Mu, supaya firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Jangan bosan ngeliat gue, karena minggu lalu itu adalah Hype Talk. Dan mestinya Koedo, cuman kan Koedo kan Hype Talk-nya onsite ya, jadi aku gantiin online-nya gitu. Oke, dan guys, kita udah masuk ke dalam ini minggu yang pertama di bulan Desember ya. So, welcome to the month of December. It's the most wonderful time of the year. And you know, kalau udah Desember, perut gue udah butterflies banget. Karena kalau kemana-mana, ke mall gitu kan, lagunya udah Natal. Terus nggak sabar juga udah mau liburan. Dan kalian kan yang SMP, SMA gitu udah baru ujian kan. Jadi bentar lagi udah happy banget nih kayaknya nih, oke? Dan kita udah masuk ke dalam bulan yang baru. Dan tema di bulan ini, temanya Endisius itu sama dengan temanya umum. Dan temanya Endisius itu adalah Songs of Heaven, atau nyanyian besar di sorga. Jadi berangkatnya dari ide seperti ini guys. Jadi banyak orang Kristen tuh melewatkan hari Natal hanya dengan berkutat pada pohon Natal. Di rumah gitu kan, ada pohon Natal, kita ngumpul terus gitu kan. Ada parade, lagu-lagu Natal, ada hadiah. Wah, hadiah, gue paling happy juga tuh kalau ada hadiah tuh. Tetapi sesungguhnya yang mereka lakukan, yang kita lakukan, yang sering kita lakukan itu hanyalah melihat dan merasakan suasana Natal, namun melewatkan acara utama, yaitu sukacita Natal yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan tuh menjelaskan guys, kalau Natal adalah peristiwa besar di mana terjadi sukacita luar biasa di sorga. Ini bukan katanya saya ya, katanya firman Tuhan. Malaikat memberitahu sumber sukacita itu kepada para gembala pada malam Natal pertama. Dibilang, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 10-11. Dan di dalam Lukas 2 ayat 14, nah ini berangkat Songs of Heaven nih. Para malaikat dan sejumlah besar tentara sorga memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi terjadi nyanyian besar yang luar biasa di surga. Songs of Heaven. Karena keselamatan yang telah direncanakan Allah selama berabad-abad sebelumnya telah dinyatakan lewat keselamatan di dalam Kristus yang lahir ke dalam dunia ini. Sebab kelahirannya adalah harapan kita. Dan sukacita Natal itu menyatakan beberapa hal. Karena itu sharing firman Tuhan yang akan gue bagikan kepada kalian semua, judul firman Tuhannya adalah Experiencing the Joy of Christmas.
Jadi Songs of Heaven ya, itu adalah tema bulanan kita. Dan hari ini sharing firman Tuhan yang akan gue bagikan itu gue beri judul Experiencing the Joy of Christmas, gitu ya. Dan hari ini firman Tuhan gue akan ambil dalam Lukas 2 ayat 15-20. Fokus sedikit ya, akan sedikit banyak ini bacanya, tapi fokus sedikit ya. Karena ini penting, karena ini sequence. Ya, nanti poin-poin gue juga berasal dari ayat yang akan gue bacakan. Jadi in sequence kita akan belajar how to experience joy of Christmas. Lukas 2 ayat 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, ya, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi dari Lukas 2 ayat 15-20 kita akan belajar bagaimana caranya kita experiencing the joy of Christmas. Kita belajar dari apa yang gembala lalui, apa yang Maria dapatkan dari para gembala itu. Oke, yang pertama guys, bagaimana kita mengalami sukacita Natal? Yang pertama adalah searching for Jesus, atau pergi mencari Yesus. Itu adalah poin yang pertama di mana kita bisa mengalami sukacita Natal. Ayat 15 mengatakan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Dan pada waktu Yesus lahir, para malaikat datang ke para gembala menyampaikan kabar sukacita. Jadi sequence yang pertama adalah kalau malaikat itu datang menyampaikan kabar sukacita kepada para gembala. Bagaimana respon para gembala? Mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem mencari Yesus yang telah diberitakan oleh para malaikat. Akhirnya mereka pergi dan mendapatkan bayi Yesus di palungan dan mereka mengalami sukacita. Jadi begini, di poin yang pertama ini, di dalam the month of December, di dalam suasana Natal, suasana liburan, banyak dari kita yang mencari sukacita. Dan siapa sih emang yang gak mau happy? Dan gua pun juga pengen sukacita. Dan firman Tuhan lewat experiencing the joy of Christmas hari ini, lewat experience para gembala, lewat experience-nya Maria, Yusuf, kita belajar kalau yang pertama adalah kita mencari Tuhan. Cara kita happy yang pertama adalah kita mencari Tuhan. Pada masa kini banyak dari kita itu tidak berbahagia dalam hidupnya. Banyak dari kita mencari damai dan sukacita, tetapi mereka mencari ke alamat yang keliru. Kita banyak yang mencari ke hal-hal yang duniawi atau ke clubs. Mungkin seru guys, mungkin seru for the first 1, 2, 3, 4 times. Tapi in the long run, apakah sukacitanya bakal tetap ada? I don't think so. Ya, makanya banyak orang masih empty, banyak orang masih kosong, banyak orang bunuh diri padahal dikira udah mendapat segalanya, udah happy-happy. Banyak orang itu mencari sukacita ke alamat yang salah. Mereka mencari damai sukacita di dalam kekayaan, dalam popularitas, dalam pasangan, dan semua berakhir dengan sia-sia. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jika kita ingin mendapatkan damai, mendapat sukacita sejati, maka kita harus datang kepada Yesus. Dan ini yang dialami, sukacita besar dialami oleh para gembala yang dikasih tahu sama malaikat. Di poin yang pertama ini, gue ingin mendorong kita semua, yuk kita bersama-sama kita mencari Tuhan. Dan gak berhenti sampai mencari aja, kita build relationship sama Tuhan. Jangan salah alamat, ya. Jangan sampai salah alamat. Dan gue pun pernah merasakannya, gak apa-apa, aku masih muda.
ya, tetapi in the long run percaya sama gue yang udah umur 27, percaya sama gue, your happiness itu temporary banget, tetapi sukacita yang berasal dari Tuhan itu yang long last, dan itu nggak bisa dibeli sama uang. Karena itu dalam Matius 28:11 juga dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi poin yang pertama ini dengan jelas, straight to the point, search for Jesus. Cari Yesus yang pertama dan you will experience the joy of Christmas. Yang kedua adalah tell stories about Jesus. Menceritakan Yesus. Kita akan belajar dari ayat 16-17 yang tadi kita udah baca. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi malaikat ngomong kepada gembala, dan gembala, apa yang informasi yang gembala tangkap tentang Yesus itu disampaikan kepada Maria dan Yusuf. Jadi di poin kedua ini menceritakan tentang Yesus, tell stories about Jesus. Para gembala itu mengalami sukacita ketika mereka menceritakan apa yang disampaikan malaikat tentang Yesus. Saat ini banyak orang Kristen, banyak dari kita yang percaya sama Yesus, yang ngakunya murid Yesus, orang Kristen dan lain sebagainya, sudah jarang menceritakan atau bersaksi tentang Yesus. Kita lebih sering menceritakan masalah kita. Kita lebih sering menceritakan problem kita. Jika kita mau mengalami atau experiencing the joy of Christmas, maka kita harus lebih sering bersaksi tentang Yesus dibanding problem kita. Kita harus lebih sering bersaksi tentang pengalaman pribadi kita bersama dengan Yesus, pertolongan Yesus, kebaikan Yesus dalam hidup kita. Lebih besar, lebih banyak porsinya dibanding menceritakan masalah kita. Banyak orang berhenti dibilang tahu tentang Yesus. Oh, saya tahu Yesus, tetapi nggak kenal secara pribadi. Mereka hanya tahu dari cerita Alkitab, ya. Mereka tahu dari ibadah youth. Kita baik tahu Yesus dari ibadah youth. Kojai cerita, Koiwan cerita, Noni cerita, banyak pastor lah ya cerita tentang Yesus. Kita tahu tentang Yesus. Kata pendeta begini begono. Tetapi kita gak pernah mengalami Tuhan. Ya emang sih, kalau misalkan kita belum mengalami Tuhan, bagaimana kita bersaksi? Ya, tetapi untuk kalian yang sudah mengalami Tuhan, yang udah pernah ditolong sama Tuhan, yang udah pernah mengalami mujizat, menurut gue sih, we can experience happiness ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang dialami oleh para gembala. Ketika kita menceritakan Yesus kepada orang lain melalui pengalaman pribadi kita, maka orang tersebut dapat percaya dan diselamatkan. Dan ketika satu orang diselamatkan, bukan hanya kita yang bersuka cita, tetapi seluruh malaikat surga akan bersorak-sorai. Songs of Heaven. Jadi poin yang kedua ini, tell stories about Jesus yang udah kita alamin. Pengalaman kita, kemenangan kita, ya. Dan jangan hanya fokus pada problem kita aja. Yang ketiga adalah keep and meditate. Menyimpan dan merenungkan, ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ketika Maria mendengar apa yang disampaikan gembala, dia lebih dari sekedar mendengar aja. Tetapi Maria menyimpan dan merenungkannya. She keeps and meditate on the word, ya, yang disampaikan oleh para gembala itu. Udah biasa kita dengar kalau misalkan banyak orang Kristen hari-hari ini tuh cuman mendengar masuk kuping kiri, masuk keluar kuping kanan, ya udah biasa lah ya kita dengar ya. Dan tidak menyimpan merenungkan firman Tuhan sehingga hidupnya tidak mengalami sukacita, hidupnya nggak berubah. Dan aku lupa deh, aku pernah khotbah kalau nggak salah 1 bulan atau 2 bulan lalu gitu ya. What does it mean by keep and meditate on the word? Jadi keep and meditate on the word ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, kita catat. Karena kalau kita pulang kita bisa lupa sama ayat-ayatnya, sama poin-poinnya. Kita
merenungkan. Jadi firman Tuhan itu nggak datang dengan sia-sia, tetapi apa yang bisa diubahkan oleh firman Tuhan untuk hidup kita. Itu namanya merenungkan. Dan akhirnya step terakhir adalah kita cari steps apa yang kita mau lakukan supaya firman Tuhan benar-benar mengubahkan hidup kita. Ya. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 11 juga dikatakan, di dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu sehingga aku tidak akan berdosa terhadap-Mu. Ya. Poin yang ketiga adalah keep and meditate. Dan ketika kita menyimpan dan merenungkan firman seperti Maria, ya, we will experience the joy of Christmas. Dan keempat yang terakhir guys adalah praise and worship. Memuji dan memuliakan Allah. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah diberitakan kepada mereka. Dengan jelas ya, memuji dan memuliakan Allah. Udah nothing else to say about this ya. To experience the joy of Christmas, kita nggak berhenti mencari kesenangan, kita nggak berhenti mencari happiness untuk diri kita sendiri, ya. Tetapi di poin keempat ini, di dalam praise and worship, di dalam pujian dan penyembahan kepada Allah untuk apa yang Ia sudah kerjakan, untuk apa yang Ia sedang kerjakan, dan untuk apa yang Ia akan kerjakan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ya, firman Tuhan bilang kita akan mengalami sukacita. Ya. Jadi memuji dan menyembah Tuhan itu akan bawa sukacita kepada Tuhan dan juga sukacita kepada diri kita sendiri. Dan itu yang dialami oleh para gembala. Ya, jadi aku berdoa supaya firman Tuhan bisa meresap dalam hati dan pikiran kalian. Aku berdoa supaya kalian semua itu bisa really experience the joy of Christmas. Bukan hanya experience suasana Natal, cuman benar-benar mengalami sukacita Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena hari kami belajar semua mengenai the joy of Christmas, experiencing the joy of Christmas. Aku berdoa Tuhan supaya kami boleh menjadi pribadi yang mengalami Tuhan, mengalami sukacita Natal yang benar. Bukan hanya suasana Natal, tetapi setiap pribadi kami boleh mengalami sukacita itu. Dan aku berdoa Tuhan, supaya firman Tuhan boleh kami tangkap. Dan aku berdoa supaya tadi 4 steps tadi boleh benar-benar kami lakukan throughout this month. Bahkan gak cuma hanya berhenti sampai bulan ini, tapi bulan depan, tahun depan, setiap bulan kami melakukannya. Supaya kami boleh senantiasa, boleh konsisten merasakan sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada setiap diri kita. Terima kasih Tuhan, aku sudah selesai berbicara, firman Tuhan berbicara dan tinggal dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, see you next week. Jangan lupa tanggal 17 Desember kita akan ibadah Natal Endisius on site di CP ya. LW juga gabung semua, oke? See you there, God bless you all.